Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6A Filsafat Nusantara akan membahas tentang budaya wiwitan. Jadi sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam akan budaya, terutama di Jawa, mulai dari budaya dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dan kali ini dalam budaya non-fisik kita akan membahas sebuah tradisi yang sangat kental dengan kita masyarakat Jawa, khususnya petani. Apa tuh, Gil? Ya, budaya namanya wiwitan. Salah satu tradisi yang dilakukan semasa akan panen. Jadi petani akan melakukan suatu tradisi yang unik dan menurutku mempunyai nilai-nilai filosofis yang mendalam. Dan apakah budaya wiwitan ini juga ada manfaatnya dalam mata pencaharian petani? Kalian penasaran kan pasti? Jadi kita langsung tanya aja ke praktisinya, mungkin bisa ya? Bisa. Oke, kita nyari orangnya, terus kita ke tempatnya, kita tanya langsung nih, gimana? Let's go lah. Oke, tos dulu. Belum belum betah kan. Dan ada kas kelompok tani juga untuk bersama dengan kelas petani yang tani untuk membuat dalam jarak 1 minggu itu. Nama saya Ketua Kelompok Tani Eko Proyo, Bapak Gunawan. Terus dari Mas-mas dari UGM? Dari UGM. Siapa saja? Saya Akil. Saya Rehan. Saya Mbak Via. Via. Saya Zahra. Terus tempat tinggal dari mana? Kalau saya Temanggung. Temanggung. Oh, cukup jauh ya. Temanggung. Saya Lumajang. Lumajang, Jawa Timur. Lo cuma Godian. Godian, dekat ya. Saya dari Semarang. Oh, Semarang. Ya. Wiwitan tuh ya kalau ceritanya orang Jawa, wiwit itu mulai ya dari arti atau tembung Jawanya, arti Jawanya itu mulai. Jadi wiwit itu mulainya metik padi pertama, itu wiwit. Tradisi dulu itu kan diadakan wiwitan tuh dulu. Kalau di sini sekarang diadakan massal ini sudah berjalan 2 tahunan, 3 tahun. Terus ini merupakan anggaran tahunan. Jadi sebelum mulai dipanen tuh diwiwit dulu, didoakan bareng-bareng itu tadi. Terus kalau di sini mengambil pas Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon itu ya dikatakan kalau itu hari yang khususnya Islam tuh hari yang paling baik itu. Malam itu ya diadakan zikir gitu. Terus supaya hasil panennya itu baik sesuai harapan para petani begitu. Terus mungkin ada hama dan penyakit bisa ya tidak ditolak, tapi bisa biar mengalih atau pindah ke tempat lain gitu. Kalau bisa ya lebih jauh lagi, bukan di Bantul begitu. Itu harapan dari para warga petani di Dusun Cangkres ini. Terus setelah
berjalan 2 tahun, ternyata kelompok-kelompok lain di sini kan ada satu desa itu ada 16 kelompok. Kalau pedukuhannya 15 dukuh pedukuhan, tapi kalau kelompok taninya ada 16. Terus setelah dicangkring ternyata ada yang apa itu ya, karena percaya tidak percaya itu kan, ternyata itu hama itu benar-benar berkurang. Terus hasilnya juga alhamdulillah itu benar-benar meningkat lah. Terus akhirnya kelompok sarang atau kuwon paling ujung sana itu juga tahun kemarin tuh ikut juga wiwitan. Terus sirat juga. Jadi terus sudah berapa ya, 4 kelompok kayaknya itu pada ikut program kayak gitu. Ya nilainya pertama masalah itu hubungannya dengan doa tadi ya, si hama itu benar-benar bisa menjauh, terutama hama tikus. Spontan kalau namanya tikus, pernah sebelum diadakan itu sudah dipakai empos itu, pengemposan pakai belerang itu, terus pakai racun tikus klerat, terus ada yang apa itu yang namanya jenis klerat juga, itu malah nyerangnya semakin banyak, tidak mati tapi semakin banyak. Misalnya luhur kok sibuk, ya wiritanya mungkin dikurangin gitu. Yang penting pas posisi itu isya atau maghrib itu diperbanyak. Ya kalau di sini sebagai petani ya doa utama itu minta yang supaya hasil pertanian itu lebih bagus, bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga, saya bilang gitu. Ternyata ya alhamdulillah itu pada ngikut gitu. Terus ternyata hasilnya juga bisa dinikmati lebih banyak. Seperti kemarin si jagung ini waktu ada tikus itu pada takut, akhirnya terus pada lagi pas Jumat Kliwon ya ngumpul, tapi hubungannya bukan wiwitan, cuman doa lagi supaya si hama tikus bisa pergi gitu. Ternyata benar-benar pergi gitu loh. Jadi percaya tidak percaya itu, kalau saya benar-benar yakin tuh. Biasanya yang disepuhkan, contohnya tamu yang dari kemarin kan dari Bapak Bupati itu, tapi kalau kemarin itu wakilnya Bapak Purnomo kan yang datang. Tadi Pak baru kemana itu ada acara, akhirnya itu yang disebutkan tuh untuk motong itu, terus sampai 3 tamu yang terhormat gitu. Kan dari sini sebagai ketua kelompoknya, saya tinggal ngikut sama petani. Kalau misalkan ada untungnya, ada ruginya, saya pertimbangkan juga kan. Ya kalau masalah keluhan mungkin karena iurannya juga itu selalu, karena kebutuhan sekarang kan bukan hanya masalah itu saja kan, yang namanya untuk yang masih punya anak kecil atau tarafnya masih sekolah kan, untuk biaya sekolah, terus untuk kebutuhan di lingkungannya. Kalau pas musim sumbangan itu banyak juga, seperti di sini kemarin saya sendiri ada 15 lebih menerima undangan apa itu kan, hajatan itu lah, otomatis kan pengeluaran banyak juga itu. Tapi ya yang penting banyak dan sedikitnya harus disyukurin, insya Allah itu juga tidak akan membebani, tidak akan merasa berat gitu kayaknya. Yang penting ikhlas kayaknya gitu. Pada intinya, tradisi wiwitan itu tidak hanya soal budaya, tetapi ada nilai praktisnya dan filosofisnya. Seperti apa, Mbak? Nilai praktis dari wiwitan ini yaitu adanya pengurangan hama dari wiwitan. Terus nilai filosofisnya di
petani pada dusun Cangkring ini mereka percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan menghadirkan sebuah anugerah dan kelimpahan kepada petani di dusun Cangkring tersebut, yaitu dengan adanya panen yang berlimpah dari 8 ton menjadi 11 ton. Dan sekian dari kami, semoga wawancara yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.